Halo anak-anakku kelas 5. Kembali kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yang mana materi hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Jaga kesehatan ya anak-anak, ikuti protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau bersabda melalui Rasul Paulus, banyak karunia melainkan satu tubuh. Setiap orang Engkau beri karunia yang mungkin berbeda-beda. Kurnia itu Engkau berikan agar setiap orang dapat menyumbang kebaikan bagi hidup bersama. Kini kami ingin mendalami karunia-Mu dalam diri kami. Bantulah kami agar dapat menemukan karunia pemberian-Mu dalam diri kami, sehingga kami dapat mengembangkannya dan menyumbangkannya bagi gereja serta masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang silakan kalian dengarkan ataupun ikut bernyanyi lagu yang dinyanyikan oleh Nikita yang berjudul Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Tak kunjung
Nikita ialah penyanyi yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Salah satu lagu yang sangat populer ialah Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Nikita punya talenta suara yang bagus. Dengan talenta itu, tentu ia dapat meraih kesuksesan yang lebih dengan terjun ke lagu-lagu pop. Namun, ia tetap bertahan hanya menyanyikan lagu-lagu rohani. Nikita bertahan menyanyikan lagu-lagu rohani karena merasa bahwa kemampuan menyanyi itu merupakan kurnia Tuhan. Dan ia ingin mengembalikan kurnia itu untuk melayani Tuhan dan jemaat. Anak-anak yang terkasih, Nikita merasa mendapat karunia berupa kemampuan bernyanyi. Kurnia Roh Kudus apakah yang kamu rasakan ada dalam dirimu? Bagaimana kamu telah mengembangkan karunia itu? Dan untuk apa kurnia itu kamu gunakan? Sembari kalian mencari kurnia yang kalian miliki, silakan anak-anak menyimak surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 12 ayat 1 sampai 21. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah
dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus yang diberikan Yesus ialah Roh Penolong, Roh Penghibur, dan Roh Kebenaran. Roh itu akan menyertai para murid selama-lamanya. Roh Kudus itu akan membuat para murid bersatu dengan Yesus dan dengan Bapa. Roh Penolong itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan ajaran Yesus. Roh Kebenaran itu akan memimpin para murid kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran itu ialah Yesus sendiri. Sebab roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan akan menerima dari Yesus. Yesus ialah anak Allah yang wafat dan bangkit untuk memberikan hidup kekal kepada murid yang percaya kepadanya. Setiap orang yang telah dibaptis mendapatkan Roh Kudus dengan segala kurnia yang diperlukannya, seperti yang diperintahkan Yesus kepada para murid, yaitu agar para murid pergi dan membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu, para murid telah dihembusi Yesus dengan Roh Kudus. Demikian juga para murid mengaruniakan Roh Kudus itu kepada orang-orang yang telah dibaptis. Roh Kudus diberikan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk gereja. Menurut Paulus, karunia-karunia itu antara lain karunia untuk dapat bernubuat, melayani, menasihati, membagi-bagikan sesuatu. Paulus menasihatkan agar tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota jemaat itu dilakukan dalam iman, penuh semangat, dan dengan ikhlas. Anak-anak yang terkasih,
Jadi setiap orang yang dibaptis dianugerahi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong dan penghibur yang menyertai para murid sampai akhir zaman. Roh yang dikaruniakan itu akan mempersatukan setiap orang yang dibaptis dengan Yesus dan dengan Allah Bapa. Roh yang sama akan memberikan kurnia kepada setiap orang seturut kebutuhan gereja. Untuk lebih mendalami materi pembelajaran pada hari ini, silakan nanti anak-anak membaca Injil Yohanes dan surat Paulus kepada jemaat di Roma yang sudah dicantumkan di akhir video. Untuk itu, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.